Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Perkenalkan, nama saya Nurisma Rahayu, bertindak sebagai moderator, dan juga ada teman-teman saya. Yang pertama ada Ahmad Malik Fajar, yang kedua ada Astin Dewi Hovifah, yang ketiga ada Fadia Nanda Lutfiana, yang keempat ada saya sendiri, dan yang terakhir ada Sabrina Sela Fatimah Zahra. Baik, langsung saja ke materi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang regresi linier berganda, dan kelompok kami mengambil judul Pengaruh Harga Ayam dan Kualitas Terhadap Pendapatan di Daerah Badami pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2022. Di sini bisa kita lihat datanya, ada X1 yaitu harga, X2 kualitas, dan Y pendapatan. Langsung saja kita kalikan yang pertama, kita akan mengalikan X1 dan Y. Bisa kita lihat X1-nya 10 dan Y-nya 23 dikalikan menjadi 230, begitupun seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan dan menghasilkan sigma X1 kali Y yaitu 1325, begitupun seterusnya hingga Y kuadrat. Setelah seluruh tabel terisi, dalam regresi linier berganda ada dua hubungan. Yang pertama ada hubungan simultan dan yang kedua ada hubungan parsial. Di sini saya akan menjelaskan hubungan simultan terlebih dahulu. Dan di sini juga ada rumus, yaitu ada A sampai F. Rumus A yaitu N kali sigma X1Y diambil sigma X1 kali sigma Y. Kita sudah mengetahui bahwa N itu jumlah data dan jumlah data kelompok kita itu ada 10. Sigma X1 kali Y-nya yaitu 1325 dikurangi sigma X-nya 74 dan sigma Y-nya 170. Setelah itu dihitung menghasilkan jumlah A yaitu 670. Begitupun seterusnya sampai F. Kita lanjut, selanjutnya kita yaitu mencari B1, B2, dan A. Rumus B1 yaitu AB diambil CD per F. A-nya yaitu 670 dikali B-nya 220 dikurangi C-nya 190 dan D-nya 570 per F. F-nya yaitu 8780 dan menghasilkan jumlah B1 yaitu 4,453. Begitupun seterusnya. Jika B1, B2, dan A-nya sudah ketemu semua, kita langsung saja masukkan ke persamaan. Persamaannya yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2. Y sama dengan A-nya min 10,934 ditambah B1-nya 4,453 diambil negatif 1,255. Hasil kesimpulan, jadi hasil persamaan yang didapat pada nilai B1, B2, dan A adalah Y sama dengan negatif 10,934 ditambah 4,453 X1 dikurang 1,255 X2. Dan di sini ada hasil output SPSS mencari persamaan. Data SPSS di sini sudah sama dengan data yang telah kita hitung di atas. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Malik Fajar. Oke, di sini ada koefisien determinasi dan hasil SPSS. Nah, rumusnya bisa kita lihat di sini ada R kuadrat sama dengan N dikali A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma Y dikali X1 ditambah B2 dikali sigma Y dikali X2 dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Kemudian dibagi N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Nah, hasilnya di sini ada 0,834 dibulatkan menjadi persenan yaitu 83,4%. Nah, yang kemudian sisanya 99,1%. Nah, kesimpulannya pengaruh harga ayam atau variabel X1 dan kualitas sama dengan variabel X2 terhadap pendapatan sama dengan variabel Y sebesar 83,4%, sedangkan sisanya sebesar 99,1%. Nah, dipengaruhi oleh faktor yang tidak kita teliti. Nah, kemudian di sini ada koefisien korelasi dan hasil SPSS. Nah, di sini hasilnya adalah R sama dengan akar 0,834. Nah,
kemudian hasil dari itu R sama dengan 0,913. Nah, korelasi ini bisa dikatakan positif kuat karena lebih dari 0,5. Nah, di sini kan 0,0 sama dengan korelasi tidak ada. Nah, jika 0,3 sekian itu korelasi positif lemah. Nah, 0,5 korelasi positif sedang. Nah, di atas 0,5 korelasi positif kuat. Nah, ini 0,8 kan di atas 5, jadi korelasinya positif kuat. Nah, kemudian jika 1,0 korelasinya positif sempurna. Nah, sebaliknya jika di bawah 0,0 atau artinya minus bisa dikatakan korelasi negatif. Korelasi negatif lemah, korelasi negatif sedang, korelasi negatif kuat, dan korelasi negatif sempurna. Sebaliknya dari lebih dari 0,0 artinya plus lah gitu. Nah, jadi korelasi antara harga ayam dan kualitas terhadap kebutuhan pendapatan merupakan korelasi positif kuat. Artinya, jika harga ayam naik dan kualitas ayam baik, maka pendapatan pun akan naik. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan parsial. Nah, bisa kita lihat di sini ada A, B, C, D, E, dan F. Nah, masing-masing mempunyai rumus yang bakal kita hitung. Nah, di sini ada A sama dengan N dikali sigma X, sigma X1 dikali Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y. Nah, hasilnya adalah yang A ini 670. Nah, kemudian yang B 220, yang C 190, yang D 570, dan yang E 204, dan yang F 8780. Nah, kemudian kita akan mencari persamaannya. Nah, sebelum kita mencari persamaan, kita harus menghitung dulu B1, B2, dan juga A. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya adalah B1 sama dengan A dikali B dikurangi C dikali D. Nah, kemudian hasil dari ini dibagi F. Nah, yang maka hasilnya B1 ini adalah 4000,453. Nah, kemudian yang B2 minus 1,255. Nah, kemudian yang A minus 10.934. Nah, setelah kita ketahui dari B1, B2, dan juga A, nah baru kita hitung persamaannya. Nah, dilihat rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah B1 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Yang mana hasilnya Y sama dengan minus 10.934 ditambah 4.453 X1 dikurangi 1.255 X2. Nah, kesimpulannya, jadi hasil persamaan yang didapat pada nilai B1, B2, dan A adalah Y sama dengan minus 10.934 ditambah 4.453 X1 dikurangi 1.255 X2. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien korelasi. Koefisien korelasi dalam hubungan parsial dihitung secara satu persatu. Yang pertama kita akan menghitung pengaruh X1 terhadap Y. Rumusnya RYX1 sama dengan N dikali sigma YX1 dikurang sigma Y dikali sigma X1 dibagi akar N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y dikuadratkan. Lalu dikali lagi N dikali sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 dikuadratkan. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapat dari data yang kita miliki, maka kita langsung hitung, dan hasil dari pengaruh X1 terhadap Y sama dengan 0,899. Lalu kita masukkan ke SPSS. Kita masukkan X1 dan Y-nya ke dalam SPSS, maka hasilnya akan seperti ini. Kita dapat dari model summary yang R-nya kita
kita lihat dari situ, maka hasil kesimpulannya kolerasi antara harga terhadap pendapatan merupakan kolerasi positif kuat, yang artinya jika harga ayam naik, maka pendapatan pun akan naik. Selanjutnya kita akan menghitung pengaruh X2 terhadap Y. Rumusnya masih tetap sama seperti X1 tadi, hanya saja berbeda di bagian X-nya. Jika tadi X1, sekarang kita menggunakan X2. Hasil dari pengaruh X2 terhadap Y adalah 0,736. Maka kesimpulannya, kolerasi antara kualitas terhadap pendapatan merupakan korelasi positif kuat. Yang artinya, jika kualitas baik, maka pendapatan pun akan naik. Terakhir, ada pengaruh X1 terhadap X2. Rumusnya Rx1 X2 sama dengan N dikali sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 dibagi akar N dikali sigma X1 pangkat 2 dikurang X1 dikuadratkan dikali lagi N dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X2 dikuadratkan. Maka hasil pengaruh dari X1 terhadap X2 sama dengan 0,896. Maka kesimpulannya, korelasi antara harga dan kualitas terhadap pendapatan merupakan korelasi positif kuat. Yang artinya, jika harga ayam naik dan kualitas ayam pun baik, maka pendapatan pun akan naik. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang regresi linear berganda. Mohon maaf bila ada kekurangan atau penjelasan yang kurang jelas. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.